Nah, kita ada 100 ekor nih hewan nih. Ini salah satu pakan untuk reptil. Nanti kita akan kasih tahu nih caranya bagaimana untuk berternak hewan ini. Nah, selamat datang di channel Ayahnya Bimbu. Nah, jadi pada video kali ini kita sudah mempersiapkan nih. Di sini ada 3 box kalau teman-teman lihat. Terus ada satu itu di kardus ya, itu salah satu paketan. Jadi kita akan berbagi tips bagaimana sih cara beternak si hewan yang satu ini. Ya, ini ada box. Jadi nanti kita paketan ini akan kita pisah-pisahkan tergantung dari ukuran dan kesiapan dari hewan itu sendiri, apakah sudah cukup untuk diternakan atau belum. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya, ini paketan kemarin lusa ya, itu kita baru datang ini. Jadi kita cek dulu, biasa kalau paketan sudah datang kita cek dulu. Oh ya, bagi teman-teman jangan lupa yang mau ikutan giveaway langsung aja lihat di kolom deskripsi. Oke, yuk ikutan giveaway-nya, hadiahnya banyak banget loh. Siapa tahu teman-teman salah satu yang beruntung. Oke, sambil kita buka paketan ini. Nah, giveaway-nya itu ada apa aja sih? Nah, ada iguana. Terus ada berubah-berubah hadiahnya. Yang jelas berubahnya tuh bukan berkurang, tapi bisa jadi bertambah. Ya enggak? Ada iguana, ada perlengkapannya, dan ada yang lainnya juga. Oke, ini kalau teman-teman juga beli reptil ataupun yang lainnya ya, saya selalu menyarankan teman-teman rekber, rekening bersama. Pakai jasa rekber yang sudah lama atau direkomendasikan oleh para reptiler ya. Nih, ini ada 100 ekor tuh, lihat tulisannya 100 ekor bin bull ya. Ini 100 ekor. Iya, ini ada 100 ekor nih. Kita nanti akan unboxing ya. Kira-kira dalamnya apa ya? Nah, itu udah gerak-gerak tuh. Udah gerak-gerak. Ini nanti akan kita buka. Oke. Selanjutnya, jadi untuk si beternak hewan yang satu ini, teman-teman bisa tanpa harus punya tempat yang besar. Ya, ini saya hanya pakai box tool ya, box kontainer. Ini dulunya boxnya bekas baby iguana, cuman sudah tidak terpakai lagi, jadi saya manfaatkan untuk ternak ini nih. Ternak ini nih. Nah, kita buka. Ternak apa ya ini tuh? Ternak kecoa dubia. Tuh, 1, 2, 3, ini dia kecoa dubianya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Dukung channel ini agar tambah semangat, agar bisa memberikan banyak informasi khususnya untuk hewan peliharaan. Nah, ini ukuran 3 cm ya, kurang lebih 3 cm. Jadi akan kita pisahkan. Nih, ukuran 2 sampai 3 cm. Jadi kecoa dubia ini banyak banget direkomendasikan untuk pakan reptil ya. Tapi tidak semua reptil ya, khususnya reptil omnivora dan karnivora. Ini kita 100 ekor ya. Jadi tetap walaupun 100 ekor, berapa ratus ekor, kita pastikan ya teman-teman, kita pastikan ini kecoanya apakah sudah pas atau kurang. Seandainya kurang, kita bisa langsung komplain, bisa langsung ngomong ke sellernya. Makanya videonya biasanya saya nokat, dalam artian tidak di pause, tidak dimatikan, dihidupkan lagi gitu loh. Ini yang 100 ekor kita ada 2 paketan. Jadi yang ukuran 2 sampai 3 cm sama ini dia indukan. Kita beli 30 indukan. Tuh, 30 indukan. Jadi memang sebetulnya kita pengen beli indukan semua ya, cuman sellernya ya itu stoknya sudah habis untuk indukan, sisa yang 3 cm udah tidak apa-apa ya. Nah, ini oh iya,
contoh-contoh untuk makanan ya, apa sih namanya, reptil-reptil yang direkomendasikan untuk makan si kecoa ini, itu ada beberapa yang saya ingat ya. Kalau misalkan ada yang terlewat, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Jadi ada BD, biasanya Breeded Dragon, terus juga ada yang ngasih ke Salpa, ada yang ngasih juga ke iguana, tapi bukan iguana yang herbivora ya. Ada yang omnivora, itu kayak similis, terus kayak banana. Terus ada juga yang ngasih ke ya reptil-reptil yang kebanyakan emang omnivora dan karnivora, teman-teman ya, saya agak lupa ini. Terus ada juga yang buat burung kicau, ada yang buat ikan juga, ikan predator khususnya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi khususnya buat yang sering makan jangkrik ya, jadi ini solusi alternatif kalau misalnya jangkrik nggak ada, ataupun memang teman-teman pengen agar pertumbuhan dari hewan peliharaan kita tuh bagus. Karena si kecoa dube ini konon katanya itu dia 35% lebih tinggi proteinnya daripada jangkrik. Saya juga, kalau saya sendiri di sini saya kasih ke BD, saya kasih ke CST, saya kasih ke Gecko kalau untuk di sini. Itu dia teman-teman. Yuk, jadi apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika kita memang mau coba beternak kecoa dubia ini? Ini saya memakai alas, yaitu alas kalau teman-teman nggak asing ya, alas untuk telur ya, tempat buat telur nih. Nah, kita pilih juga yang bersih. Kadang kan kalau di tempat telur gitu ada telur yang pecah, nah itu malah akan bau nantinya. Jadi saya benar-benar cari yang bersih. Terus sebelum dimasukkan saya jemur dulu biar benar-benar kering posisinya. Dan yang terpenting adalah kebersihan dari kandang itu sendiri. Nah, ini sedang saya bersihkan teman-teman. Jadi sisa-sisa kotorannya ya itu saya bersihkan. Dan kita cek juga pakannya. Biasanya pakannya kalau musim hujan gini, kadang kan kalau pur ini suka kayak jamuran gitu ya, lembab. Itu saya buang, tempatnya saya cuci. Tempat minumnya juga sama, kita cek juga. Gitu. Oke, nah ini kita bersihkan dulu ini karena ada sisa-sisa kayak pakannya ya, purnya. Kita bersihkan dulu. Udah, jadi ada beberapa tumpuk yang untuk tapakan telurnya itu, alas telurnya. Ya, kita tumpuk, batasnya itu kita pakai kardus. Gitu teman-teman. Nah, ini kita akan buka dulu. Kita buka untuk yang 30 ekor indukan. Nah, ini kita hitung. Ya. Jadi itu dia teman-teman. Terus untuk penempatannya gimana? Nah, kalau teman-teman lihat itu, jadi dia selain saya pakai SCB, saya kelilingin dengan lakban hitam. Terus saya kasih kapur ajaib. Biar apa? Biar nggak ada semut. Jadi musuhnya kecoa ini itu semut, cicak ya. Jadi saya kasih ramnya juga, ram yang kecil biar cicak nggak bisa masuk. Nah, kenapa sih harus pakai kapur? Itu dia tadi, semut. Takutnya ada kecoa yang mati ya kan, semut biasanya langsung ya. Itu bahaya, malah akan mati semuanya kecoa. Karena dulu pengalaman saya seperti itu. Jadi saya kelilingin dengan lakban hitam ya, terus saya kasih kapur ajaib. Jadi gitu, itu yang terpenting. Terus minumnya juga, kalau saya di tempat minumnya saya kasih seperti busa ya. Jadi dia biar untuk mempermudah dia minum. Pakannya kalau di sini sendiri ya, itu saya pakai purnya juga saya pakai pur di mix sama saya, melihat dari gizi dan proteinnya. Terus nah ini tempatnya harus benar-benar kita bersihkan kan. Tadi itu pakai pur dan agak lembab purnya, jadi daripada berjamur bahaya. Nah, mending kita langsung kita cuci, kita ganti juga semuanya. Nah ini tempat minumnya tuh, saya pakai busa seperti ini. Jadi tinggal kita kasih air untuk mempermudah dia.
Jadi kalau misalkan air semua, takutnya dia nyemplung malah susah ya untuk minum. Nah, ini dia seperti ini. Bisa teman-teman pakai filter akuarium itu ya, filter air bisa. Oke, habis ini langsung kita tutup. Nah, taruhnya di mana? Kalau saya sendiri taruhnya memang tidak di tempat yang lembab, tapi di tempat yang sirkulasinya bagus, yang kering gitu loh. Kalau saya sendiri seperti itu. Nah, ini kita akan pindahkan. Jadi saya sudah ada 3 box kontainer yang itu diperuntukkan untuk si kecoa dubia ini. Dan tempatnya pun saya nggak beli baru ya. Yang tadi saya bilang bahwa tempatnya juga saya pakai tempat bekas iguana. Dulu ketika baby saya kasih kontainer seperti ini. Ketika masih baby, terus nggak saya buang CB-nya. Ketika sudah besar-besar iguananya, saya coba melihara kecoa dubia ini. Dan alhamdulillah teman-teman ya, dari kecoa dubia ini saya bisa memasarkannya di daerah tempat tinggal saya. Dan ya ini kita masih kekurangan stok, jadi masih ngambil di luar juga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen di Binbul Pet Shop. Oke, ini dibantu sama kakak Bintang. Alhamdulillah nih kakak Bintang ini, dia kalau saya buka paket terus ngelihat saya lagi bersih-bersih segala macam, dia pasti ikutan. Ya kalau anak kecil ini walaupun dia nanti ngeberantakin segala macam, biarkan, karena memang dia tidak tahu gitu ya. Jadi kita yang harus ngasih pengertian ke mereka. Oke, itu dia teman-teman. Jadi kita mau, itu tips dari saya kalau teman-teman memang mau beternak kecoa dubia ini. Kalau saya memang selain untuk pakan di Binbul Reptil ini ya, saya juga untuk saya jual ke teman-teman reptiler ataupun yang butuh kecoa dubia ini untuk pakan hewan peliharaannya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya juga. Terima kasih banyak teman-teman, dan ingat selalu sayangi hewan peliharaan kita, dan dadah teman-teman.